Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ulolo habari. Alhamdulillah. Sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita semangat, kekuatan, asa. Semoga kita telah termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, masyhur di kalangan para ulama sebuah hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai musafir yang mendengar suara dari awan ataupun langit. Dalam perjalanan itu musafir ini mendengar suara yang mengatakan pergi ke sana, pergi ke sana. Maka musafir ini mencari dari mana arah suara itu. Tidak ada seorang pun, cuma dia sendirian. Nanti ketika dia dengar pergilah ke kebun fulan, ke kebun fulan. Maka musafir ini sadar suara yang datang itu ternyata dari langit. Ada awan mendung menghitam, sudah mau jadi hujan. Dari situlah arah suara itu, bukan petir, suara orang. Pergilah ke kebun fulan bin fulan. Maka karena heran, musafir ini pun mengikuti kemana arah arak-arakan awan itu, hingga awan mendung itu pun jatuh ke sebuah perkebunan. Airnya deras turun menyirami semua tanaman yang ada di sana. Ada hal yang aneh yang dia lihat, hujan itu cuma turun di situ, di tempat lain tidak. Maka dia menunggu hujan reda dan dia masuk ke kebun itu dan bertanya kepada pemilik kebun, siapa namanya dan ini milik siapa. Maka pemilik kebun itu mengatakan ini milikku, dan dia perkenalkan namanya persis nama yang dia dengar di awan. Maka musafir ini pun mengatakan, wallah, ajarkan aku apa yang telah engkau perbuat sehingga namamu disebut di awan sana. Maka musafir ini menceritakan, hasil panen dan kebun ini sepertiganya aku infakkan untuk keluargaku, menjadi makanan, menjadi nafkah bagi keluarganya. Sepertiganya lagi dia simpan untuk bibit pada penanaman musim berikutnya. Sedangkan sepertiga yang sisa lagi dia berikan, dia bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Maka jawaban yang ketiga ini membuat kata musafir, inilah sebab namamu disebut di awan sana. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, memberi dan bersedekah itu keajaiban. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqah taqiyu masari as-su'. Sedekah itu membentengi dari semua hal yang berbahaya atau tidak diinginkan. Jadi dia sanggup menolak bala, bencana. Bahkan kata Nabi SAW, as-sadaqah tudfi'u ghadaba rabbik. Sedekah itu memadamkan marah dari Tuhanmu sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau Allah Ta'ala murka dan marah kepada seorang, tapi seorang itu segera bersedekah, segera memberi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi marah ataupun murka kepadanya. Sedekah memiliki keajaiban, bahkan dia bisa menyembuhkan. Kata Rasulullah SAW, dau mardakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Seorang datang kepada Abdullah bin Mubarak mengeluh tentang bisul di lututnya yang tidak pernah kering. Kata Abdullah bin Mubarak, pergilah engkau bersedekah sumur di tempat orang yang setengah mati air. Maka orang ini pun menjalankan saran dari Abdullah bin Mubarak tersebut. Dia bor itu sumurnya,
dan menjadi minum bagi penduduknya secara berangsur-angsur. Bisul yang tidak pernah sembuh itu sembuh dan kering. Syekh Ahmad Hasan menceritakan di Mesir ada orang yang sudah di meja operasi, tinggal mau bala. Tapi hasil dari operasi itu menurut prediksi dokternya 50-50. Bisa mau hidup, bisa juga mati. Makanya ketika dia sudah tanda tangan hal itu, tiba-tiba dia bilang, izinkan aku waktu 1 pekan. Mau pulang menengok keluarga dan cucu-cucu. Siapa tahu begitu tidur, waktu diimpus, waktu di anestesi dia sudah tidak bangun. Makanya dia ingin lihat dulu anak dan cucunya yang terakhir kali. Dia pulang. Begitu dia sampai, dia mau bertemu anak cucunya, dia singgah di rumah potong, rumah penjual daging, untuk dia masak bersama dengan anak dan cucunya untuk pesta. Ketika dia sedang menimbang itu daging, dia lihat ada seorang ibu yang fakir sedang memungut sisa-sisa tulang yang dibuang itu. Maka dia bertanya, mau diapain itu tulang? Mau diapain itu sampah-sampah tulang? Orang mengatakan, ibu itu mengatakan, ini bisa direbus dan kuahnya bisa diminum untuk dimakan bersama roti. Maka orang ini meminta kepada pedagang, tolong timbang, tolong hitung berapa harga daging. Kalau dijemput di sini setiap pekan, misalnya 2 kali, harga 1 tahun berapa? Maka pedagang itu mengkalkulasi dan dia bilang sekian harganya. Maka dia bayar lunas dan dia bilang kepada ibu tersebut, tidak usah pungut tulang, jemput saya daging setiap minggu sekian kilo di tempat ini selama 1 tahun. Maka orang yang menerima pemberian seperti ini, orang fakir menerima pemberian seperti ini, dia langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, kepada orang yang baik hati ini. Seminggu kemudian sesuai janji, dia kembali. Ketika diperiksa, dokternya heran, resep apa yang diminum? Dia bilang tidak ada obat. Dia bilang berikan, kasih tahu apa kira-kira yang engkau telah terapi yang jalankan. Dia bilang tidak ada. Dia bilang ini tidak perlu lagi operasi. Maka dia pun merenungkan dan dia teringat dengan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Dan bersedekah ini banyak manfaatnya, termasuk sebagai penyembuh. Cuma memang bersedekah tidak pingin mau sembuh, kita orang cuma kasih 5.000, kan? Padahal untuk berobat kan bisa 500, bisa 5 juta. Jadi jangan tanggung-tanggung. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Karena sedekah itu ajaib. Orang yang bersedekah itu para pemberani. Tidak ada saingan keberanian dari orang-orang bersedekah kecuali mujahid di jalan Allah yang sedang berhadapan dengan pedang, tombak dan peluru yang siap menghujamnya. Orang-orang yang berani di garis depan itu, mereka berani melawan rasa takut. Jangan dibilang orang yang jago-jago itu kalau tidak takut. Sebenarnya mereka penakut, tapi mereka lawan rasa takut itu. Jangan dibilang orang yang jago-jago berdarah itu tidak sakit. Mereka sakit, tapi mereka lawan rasa sakit. Demikian juga dengan orang yang bersedekah. Orang bersedekah itu jangan dikira bahwa mereka tidak kikir, bahwa jiwa mereka tidak bakhil. Di dalam diri mereka itu menahan, jangan kasih, tapi mereka lawan rasa kikir itu dengan pemberian, dengan sedekah. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, as-sadaqah sidqul iman. Sedekah itu adalah lambang kebersihan iman. Semakin tinggi taraf seorang dalam keimanan, maka akan semakin ringan bersedekah. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Tahukah kita nama Abu Bakar Siddiq? As-Siddiq itu siga mubalakah daripada as-sadaqah. Siddiq itu adalah bentuk bahasa Arab karena banyaknya dia bersedekah. Jadi bukan hanya dia berkata jujur, tapi banyaknya Abu Bakar bersedekah sehingga beliau disebut dengan Siddiq. Ayat Quran yang membenarkan tentang amalan daripada Abu Bakar, kata Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang-orang yang bersedekah, telah beruntung orang-orang yang berzakat. Ayat itu kata para ulama ditujukan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ayahnya Abu Quhafa mengatakan, kalau engkau bersedekah, kalau engkau memerdekakan budak, pilih-pilih budak yang mana kau beli. Artinya paling tidak cari budak yang banyak skill, supaya begitu merdeka, begitu engkau beli, skillnya itu bisa mengembalikan uangmu. Tapi Abu Bakar tidak peduli, hatta yang lemah, yang penting masih hidup, yang penting namanya budak, dia beli dan dia bebaskan. Dia tidak mengharapkan balasan apa-apa,
dari uang yang dia infakkan untuk membebaskan para budak tersebut. Akibat perbuatan itu, dia dicela oleh ayahnya, tapi dia dipuji oleh Allah Ta'ala. Qad aflaha man zakka. Telah beruntung orang-orang yang mengeluarkan zakat. Zakat ini seperti pohon, seperti bunga. Kalau kita tanam walaupun di tempat sampah, maka tempat sampah itu akan indah dengan bau dan warna dari bunga tersebut. Sedekah ini walaupun kepada orang yang salah, hatta orang yang salah penerimanya, tidak salah pemberinya. Sebab kenapa? Dia akan memberi manfaat kepada dirinya dan seterusnya. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan puasa, bulan Quran, bulan juga bersedekah. Ada 2 sedekah di bulan Ramadan ini. Yang pertama sedekah wajib. Sedekah wajib di bulan Ramadan ini yaitu dialah zakat fitrah, yang takarannya adalah 1 sa', kira-kira 3 liter atau 2,5 kilo. Ini diberikan kepada semua jiwa yang hidup dalam bulan Ramadan, walaupun almarhum yang meninggal baru sesudah terbenamnya matahari 1 Ramadan kemarin, atau bayi, jabang bayi nanti yang akan lahir beberapa menit sebelum matahari tenggelam di bulan Ramadan. Wajib dikeluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Semua jiwa yang bernafas, yang hidup di atas Ramadan, keluarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, di bulan Ramadan juga ini, kaum muslimin memilih bulan Ramadan sebagai bulan haul. Artinya bulan kegenapan setahun dari harta benda yang dia miliki selama setahun ini. Jadi kalau selama setahun ini dia tabung, atau dia tanam deposito, ya, atau laba daripada usahanya, ataupun jasa yang dia terima selama ini, sudah setahun Ramadan, takarannya tidak pernah kurang daripada nisab, yaitu Ramadan lalu dan Ramadan sekarang, berarti dia wajib zakat. Nah, nisab dari zakat mal ini adalah 85 gram. Kalau sekarang emas itu 1 kilo, berarti siapa-siapa yang DP uang di rekening tidak pernah kurang dari 85 juta selama setahun ini, berarti dia wajib zakat. Bayangkan 100 juta cuma keluar 2,5%, dalam arti cuma keluar 2.500.000. 2.500.000 sedikit sekali bagi orang yang punya 100 juta, tapi besar, banyak manfaat bagi orang yang mengeluarkan. Kalaupun di antara kita bakhil, kalaupun kita tidak mau mengeluarkan hak zakat yang harus keluar ini, hati-hati dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yakhtalitu maluz zakah bimalil halal illa ayyufsidahuma." Tidak bercampur harta zakat dengan harta yang halal, kecuali harta zakat yang akan merusaknya. Makanya takutnya Rasulullah memakan ataupun kena daripada zakat, maka ketika Hasan atau Husain ini menelan kurma zakat, Rasulullah memasukkan telunjuknya atau jarinya ke dalam mulut cucunya ini dan mengatakan, keluarkan. Kata Abu Bakar, biar saja, cuma anak-anak. Kata Rasulullah SAW, kalaupun dia telan, aku akan paksa supaya muntah. Karena zakat ini kotoran harta manusia. Oleh karenanya jamaah sekalian, hati-hati kalau mengumpulkan harta zakat dengan harta halal kita. Ancaman Nabi ini pertama kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ancaman yang kedua juga kepada pemungut zakat yang tidak hati-hati menghitung harta, dia kumpul harta zakat dengan harta pribadinya. Harta zakat itu panas, ya, daripada kita mau tahan-tahan, dia akan menggerogoti. Kadangkala sewa perbaikan mobil lebih besar daripada zakat. Kalau bayar zakat cuma 2,5 juta, tapi ini tidak ditanggung dengan asuransi, so berapa? Ya, ini yang harus kita hati-hati di dalam hidup ini. Zakat itu disebut zakat karena ada 3 fungsinya. Yang pertama, zakat itu tumbuh. Yang kedua, zakat itu terjaga. Ya, dan yang ketiga, zakat itu adalah bersih. Kata Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim. Ambillah harta dari orang-orang kaya itu, niscaya harta itu akan membersihkan, akan menyucikan jiwa, harta mereka. Wasalli alaihim, dan doakan mereka. Bagi para penerima zakat juga jangan bakhil untuk mendoakan mereka, sebab doa kita ini sakanul lahum, memberi ketenangan kepada orang yang memberikan zakat itu. Dan tidaklah kita mendoakan orang lain kecuali malaikat mengatakan walaka bimithlik, dan padamu juga doa yang sama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di bulan Ramadan ini ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah. Lantas kita mau kasih tahu, Ustadz, yang mana yang saya bayar? Ya, zakat, infak, sedekah ini cuma istilah. Sebenarnya pengeluaran itu cuma ada 2. Zakat wajib, itulah yang disebut dengan sedekah wajib.
Itu juga yang disebut dengan infak wajib. Infak wajib, sedekah wajib, dialah yang namanya zakat. Selain yang wajib itulah sunnah, sedekah. Cuma perbedaan sedekah dengan infak, infak itu harus materi. Jadi infak itu bukan jasa. Kalau sedekah, tersenyum kepada saudara kita itu sedekah. Makanya kalau ada orang datang minta zakati, senyumin aja. Dan dia mengatakan, ini minta zakati baru cuma senyum-senyum. Senyum itu sedekah. Karena sedekah itu adalah perbuatan umum. Hatta 12 rakaat daripada solat duha kita, kata Nabi SAW, adalah sedekah bagi semua sendi persendian kita. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Berbagi ilmu itu sedekah. Jamaah sekalian, jadi sedekah ini materi dan non materi. Kalau infak ini harus materi. Makanya istilah kepada suami istri, pemberian suami kepada istri bukan sedekah. Namanya apa pemberian suami kepada istri? Namanya infak atau nafkah. Nafkah itu terbagi dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu baras, nafkah batin itu karas. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang ingin kami sampaikan malam hari ini. Saya melihat perolehan GDR dari Gorontalo masih minim. Oleh karenanya kepada semua kader dari ta'rif, takwin maupun tangfiz segera periksa. Ya, sebelum Ramadan ini pergi. Kita orang ini Masya Allah, so ini DP bulan sedekah, so ini DP bulan zakat, ya so ini DP bulan kita berinfak. Dan lebih istimewa lagi, kalau pemberian kita, sedekah kita, so jelas-jelas membiayai ini dakwah. Ya, Masya Allah, kadang-kala kita orang mau kasih celengan di pinggir jalan, orang masih ragu, kira-kira betul itu atau mau lari di rokok. Tapi kalau diberikan di wahdah Islamnya ini, jelas. Ya, kemana perolehannya, kemana penyalurannya dan seterusnya. Oleh karenanya saya menghimbau kepada diri saya, keluarga, mari orang sukseskan GDR ini, gerakan donasi bulan Ramadan ini. Kalau kita sebagai ahli zakat, percaya kita dengan WIS insya Allah amanah menyalurkan zakat kita. Tapi kalau kita bukan muzaki, kesempatan bagi orang menjadi amil. Dan itu Masya Allah, kalau orang dapat 500.000, ada bagian 25.000 buat antum. Kali kalau ada 100 orang kasih 25.000 ke antum. Ya, maka di bulan Ramadan ini ya adalah bulan yang penuh dengan barakah. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau ada salah-salah kata, karena saya sebagai manusia biasa, kalau ada yang kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.